Jumpa lagi di Opini Budiman. Teman-teman, saya ingin bercerita soal wacana bola panas amandemen konstitusi yang salah satu pokoknya adalah memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Gagasan itu, bola panas itu dilontarkan oleh mantan Ketua MPR Amin Rais dalam akun YouTube-nya. Mereka akan mengambil langkah pertama, meminta sidang istimewa MPR, ya mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali. Nah, kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita sudah segera bisa mengatakan ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Amin menyebut ada arah rezim yang berkuasa akan memperpanjang masa jabatan menjadi 3 periode. Caranya dengan mengundang sidang istimewa MPR, kemudian mengagendakan amandemen konstitusi dan salah satu pasalnya adalah masa jabatan presiden bisa 3 periode. Diksi yang dipakai oleh Pak Amin Rais adalah rezim yang berkuasa, artinya pemerintah yang berkuasa sekarang yang akan mengambil inisiatif untuk mengubah konstitusi dan mengundang sidang istimewa MPR. Pro dan kontra tentunya terjadi. Bahkan kalau kita melihat sejarahnya, Ketua MPR Pak Amin Rais ketika di awal reformasi juga pernah melakukan amandemen konstitusi sampai 4 kali. Dari sudut pandang konstitusi, domain untuk mengubah konstitusi itu adalah domain MPR. MPR itu terdiri dari 711 orang, 575 anggota DPR, dan 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah. DPR adalah representasi dari partai politik, dan DPD adalah perwakilan dari masing-masing provinsi. Kalau dari sudut pandang partai politik, memang mayoritas DPR dikuasai oleh para pendukung Jokowi. Tapi yang ingin dilihat lebih jauh siapa sebetulnya yang diuntungkan dengan wacana amandemen konstitusi yang mengarah kepada memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 kali. Presiden Jokowi bereaksi cepat. Ya, melalui akun YouTube-nya, Presiden mengatakan dirinya tidak berminat untuk menjabat selama 3 periode. Masa jabatan presiden sesuai konstitusi hanya 2 periode dan itu harus dihormati. Presiden mengatakan jangan buat kegaduhan baru. Saat ini kita tengah fokus menangani pandemi. Bolak-balik ya sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi dan saya tegaskan saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Sikap presiden sebetulnya konsisten, tidak berubah. Bolak-balik sikap saya tidak berubah, saya tegaskan saya tidak berminat untuk menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamatkan 2 periode, ya itulah yang kemudian kita hormati. Jejak digital juga bisa dirujuk pada pernyataan Presiden Jokowi 2 Desember 2019. Presiden pada waktu itu juga berbicara soal perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Presiden waktu itu mengatakan ada 3 hal di sana. Yang satu adalah wacana itu ingin menampar muka presiden. Yang kedua ingin mencari muka. Dan yang ketiga ingin menjerumuskan. Ketiga analisis Jokowi 2 Desember 2019 bisa benar ketiga-tiganya. Bisa saja ada orang yang memang melempar wacana presiden 3 periode justru ingin menguji naluri kekuasaan seorang Presiden Jokowi.
apakah Presiden Jokowi tergoda untuk dan masuk dalam perangkap ingin memperpanjang jabatan menjadi 3 periode. Ada juga yang memang mencari muka. Mencari muka bisa juga dari kelompok-kelompok pendukung Jokowi yang sekarang juga menikmati kekuasaan, yang juga mengusulkan bahwa masih ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum diselesaikan sehingga perlu ada masa jabatan 3 periode. Harapannya tentunya jika ini dikabulkan, kenikmatan kekuasaan yang ada itu bisa diperpanjang. Analisa yang ketiga ingin menjerumuskan presiden bisa juga terjadi benar. Ini adalah godaan kepada presiden untuk memperpanjang masa jabatan dan memperpanjang kekuasaannya. Itu adalah godaan-godaan yang bisa menjerumuskan presiden jika diterima, tentunya ini akan menjadi pusat kritik tertuju pada Presiden Jokowi. Kekuasaan itu memang menggetarkan, tremendum, kekuasaan itu memang mempesona, ya. Sehingga kekuasaan itu memang semua orang akan dikejar, tapi kekuasaan itu juga cenderung korup. Penegasan kedua presiden tidak berminat, tentunya ini adalah menunjukkan sikap presiden sampai sekarang masih konsisten terhadap masa jabatan presiden 2 periode saja. Nah itu tentunya membuat persepsi publik positif terhadap Presiden Jokowi karena bukanlah presiden yang mungkin dicitrakan dengan haus kekuasaan. Tetapi kita coba lihat sejarah dan karir politik dari Presiden Jokowi menarik dalam sejarah politik kontemporer. Jokowi berasal dari Solo, dari kota pinggiran, bukan anak orang Menteng yang selama ini bertarung dalam kekuasaan, tetapi dia adalah orang sipil pertama ya yang menjadi presiden melalui jalur demokrasi. Dan hingga sekarang sosok Jokowi adalah sosok yang belum pernah kalah, ya. Belum pernah kalah dalam sebuah kontestasi politik. Terpilih menjadi wali kota Solo di 2005-2010, Jokowi dengan kemenangan pada waktu menang, kemudian di periode kedua bersama dengan wakilnya Rudi Hadiatmo meraih 90,09% suara di periode kedua di Solo, hanya 1 TPS yang kalah pada waktu itu. Jokowi kemudian meninggalkan Solo dengan memanfaatkan mobil SMK untuk mendongkrak popularitasnya dan kemudian ke Jakarta. Bertarung bersama Ahok sebagai wakil gubernur dan kemudian Jokowi kemudian menang dengan 53,82% suara. Belum tuntas di Jakarta, panggungnya pun naik bersama Yusuf Kala, kemudian Presiden Jokowi bisa mengalahkan Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa pada waktu itu dengan 53,15% suara. Sebelumnya, Presiden Jokowi ketika ditanya pada waktu itu gubernur apakah akan nyapres, Presiden Jokowi mengatakan orang mikir, tidak berpikir untuk capres, tapi ternyata karir politiknya kemudian juga naik menjadi presiden bahkan untuk 2 periode bersama Pak Ma'ruf Amin. Itulah sisi-sisi yang menarik dari Presiden Jokowi, kekuatan awalnya adalah minoritas di parlemen, kemudian menjadi mayoritas. Dan sesuatu yang juga menarik adalah Jokowi bisa menggait kandidat Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Wakil Presiden menjadi Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Ini adalah langkah-langkah yang tidak biasa yang diambil, tapi Jokowi mampu melakukan itu. Intuisi politiknya sebenarnya cukup bagus dan terbukti gagasan-gagasan atau kehendak-kehendak politik dari Presiden dan Parlemen merevisi Undang-Undang KPK bisa sukses dengan dukungan mayoritas di Parlemen, Undang-Undang Cipta Kerja juga bisa sukses dengan dukungan mayoritas di Parlemen, Pilkada serentak yang akan didorong di tahun 2002 bisa didorong ke 2024, dan sejumlah gubernur akan berada di tangan Jakarta pada tahun 2022-2023. Nah, ujian berikutnya tentunya adalah bagaimana gagasan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur di tengah pandemi, di tengah keterbatasan ekonomi. Apakah itu bisa dikerjakan, itu bisa direalisasikan, kita harus melihat lebih jauh, dan juga tentunya amandemen konstitusi sekarang. Dalam konteks amandemen konstitusi, Presiden sebenarnya tidak punya say, tidak punya kata setuju atau tidak setuju, karena itu adalah domain partai politik. Anggota DPR dan anggota DPD yang tergabung dalam MPR, itulah yang bisa mewujudkan amandemen konstitusi berjalan atau tidak. Jika hitungannya adalah matematika politik, tentunya dengan dukungan mayoritas di parlemen,
Kalau itu solid, tentunya itu bisa diwujudkan. Karena dengan anggota DPR pendukung pemerintah 427 orang, jika semuanya bulat, itu sudah menguasai 60% suara MPR. Untuk usulan mengubah konstitusi, dibutuhkan sepertiga anggota MPR, yakni minimal 237 anggota MPR. Tapi untuk usul untuk mengubah harus dihadiri oleh 2/3 anggota MPR atau minimal 474 anggota MPR. Sedang untuk memperoleh persetujuan membutuhkan 50% plus 1, artinya butuh 357 anggota MPR. Secara matematika politik itu bisa, amandemen konstitusi itu dilakukan. Tapi rasanya berat, karena memang tergantung pada ketua umum partai politik apakah mau menggolkan amandemen konstitusi dengan memperpanjang masa jabatan presiden 3 periode atau enggak. Karena di sejumlah partai politik ada Pak Prabowo Subianto, ada Pak Erlangga Hartarto, mungkin juga Pak Muldoko yang baru saja menjabat ketua umum Demokrat yang masih dipersoalkan, mungkin juga punya ambisi untuk menjadi calon presiden di 2024. Menyetujui amandemen konstitusi perpanjang masa jabatan presiden berarti menutup peluang dari partai-partai politik, calon ketua umum partai politik untuk mengajukan calon presiden di 2024. Dan yang berpeluang untuk itu bukan hanya Pak Jokowi, Pak SBY pun bisa saja kemudian maju lagi jika konstitusi diubah dan memberikan masa jabatan bisa 3 periode. Pak SBY baru kemudian 2 periode. Bisa jadi kemudian gagasan memindahkan ibu kota menjadi sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Terlepas dari pertimbangan matematika politik, terlepas dari pertimbangan ekonomi, sosok Presiden Jokowi adalah sosok dengan intuisi politik yang tajam. Sejarahnya dan faktanya, Presiden Jokowi tidak pernah kalah dalam kontestasi politik. Di wali kota Solo, di gubernur Jakarta, di calon presiden, dia selalu menang. Termasuk juga kemudian sukses menempatkan putranya dan menantunya sebagai wali kota Solo dan Medan. Nah, apakah kemudian Presiden Jokowi bisa kembali memenangkan pertarungan dalam kasus amandemen konstitusi? Mengatakan enggak, tetapi politik itu sangat dinamis. Kita akan lihat bahwa amandemen konstitusi adalah domain dari para anggota MPR dan tentunya domain dari ketua umum partai politik. Kita lihat berikutnya, semoga semuanya berjalan dengan baik. Masih banyak pekerjaan rumah yang dihadapi oleh Presiden Jokowi, tapi apapun itu, janganlah pernah lelah untuk mencintai Indonesia dan jangan coba-coba untuk korupsi, karena korupsi itu memiskinkan negeri.